Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Mrs. A channel. Pernah nggak sih kalian itu terfikirkan untuk menghitung berapa jumlah benda di sekitar kalian? Mungkin bisa berwujud barang-barang yang kamu koleksi di rumah, bisa juga manusia, berapa sih jumlah teman kamu, atau bisa juga berapa jumlah peliharaan binatang-binatang di rumah kamu. Nah, tapi bisa juga kamu itu terfikirkan, ini sebenarnya benda ini bisa dihitung nggak sih? Nah, kalau kita ngomongin benda yang bisa dihitung atau tidak, bagaimana kalau kita kali ini membahas tentang countable and uncountable noun? Nah, countable and uncountable noun sendiri itu apa sih maksudnya? Nah, yuk cek pada video pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang countable noun. Apa sih itu countable noun? Countable noun secara definition atau definisi. Countable noun yaitu kata benda yang dapat dihitung. Kalau kita ngomongin noun, noun itu sendiri adalah kata benda. Benda itu bisa berwujud barang di sekitar kita, atau manusia, atau binatang, dan kita itu bisa menghitung jumlahnya. Contoh, car, mobil. Nah, di sini itu ada jumlahnya itu 1 mobil. Kemudian idol. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 idol. Kemudian carrot. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5. Jadi countable noun itu intinya adalah kata benda yang dapat kita hitung. Countable noun consists of. Jadi, countable noun itu terdiri dari yang pertama singular noun. Apa sih itu singular noun? Yaitu kata benda yang tunggal. Tunggal itu berarti 1, jumlahnya itu ada 1. Kemudian ketika kita menemui atau menjumpai kata benda yang tunggal, maka kita harus memakai article. Apa itu article? Article itu adalah kata sandang yang berupa a, an. E itu diartikan sebuah dan N juga diartikan sebuah. E untuk benda diartikan sebuah, untuk manusia seorang, untuk binatang diartikan seekor. Jadi intinya artikel itu digunakan ketika kita menemui kata benda yang tunggal. Contohnya, a book artinya sebuah buku. Jadi bukunya itu jumlahnya ada 1. For example, I have a book. Saya memiliki sebuah buku. Nah, ini e-nya itu digunakan atau dipakai sebelum kata benda yang jumlahnya tunggal. And then a car. Sebuah mobil. For example, my father has a car. Ayahku memiliki sebuah mobil. Jadi ayah itu memiliki jumlah 1 mobil. And then an apple. Nah, kenapa ini memakai an? Because noun-nya ini diawali huruf vokal. Huruf vokal itu kan berupa a, i, u, e, o. Dan ini noun-nya apple diawali a. Jadinya an apple. For example, this is an apple. Ini adalah sebuah apple. Bisa dipahami ya? And then plural noun. Itu sih plural noun. Plural noun yaitu kata benda yang jamak. Sedangkan jamak itu berarti banyak. Jumlah bendanya itu lebih dari 1, maka disebut dengan plural noun. Benda yang dapat dihitung dalam penjamakannya ada yang beraturan. Beraturan itu berarti kata bendanya teratur ya. Disebut dengan regular noun. Atau kata benda yang tidak beraturan disebut dengan irregular noun. Dan kita bisa menambahkan di ending atau di akhir kata benda tersebut dengan s or es. Contohnya, yang pertama di regular noun, ini di regular noun ya, yaitu kata benda yang beraturan. Kita menambahkan huruf s. Contoh, books, buku, bukunya lebih dari 1 ya. I have 10 books. Saya memiliki 10 buku. Karena bendanya ini atau bukunya lebih dari 1 atau banyak, maka kita menambahkan di ending atau di akhir ditambah dengan s. Kemudian cars, mobil. My father has 2 cars. Ayahku memiliki 2 mobil. Nah, mobilnya, car-nya ini ditambah s.
And then apples, apple. My mother eat 2 apples. Nah, ini perhatikan, ini adalah apple-nya lebih dari 1. Ketika kata bendanya lebih dari 1 atau jamak, kita tidak perlu menambahkan artikel an. Ya, but kita itu menambahkan di ending atau di akhir kata benda itu dengan menambahkan s. Bisa dipahami ya? And then tambahan is. Kita menambahkan huruf is atau akhiran is yaitu ketika kita menjumpai kata benda jamak yang berakhiran s, x, z, ch, sh, dan o. For example, class ini ada akhiran s, maka menjadi classes. Classes ya, ini kelasnya mungkin lebih dari 1 ya. Kita lihat contoh kalimatnya, there are the classes. Itu ada beberapa kelas, jadi jumlahnya itu lebih dari 1. And then box, yang berarti kotak, jadi boxes. Contoh kalimat, those are 2 boxes. Itu ada 2 box. And then quiz, yang berarti ulangan, menjadi quizzes. Ini berakhiran z. Nah, maka kita menambahkan is. For example, I have 2 quizzes in this week. Aku memiliki 2 ulangan di minggu ini. And then brush, yang berarti sikat. Karena berakhiran sh, kita menambahkan is. For example, my mother bought 3 brushes. Ibuku telah membeli 3 sikat. And then watch, nah ini akhiran ch menjadi watches, yang berarti jam tangan. For example, my brother has 2 watches. Kakakku memiliki 2 jam tangan. And then tomato. Nah, especially khusus untuk yang berakhiran o, kita itu bisa menambahkan s or es. Nah, ini tomatoes, jadi atau or tomatoes ya. Ini jadi kalau berakhiran o kita bisa menambahkan jadinya menambahkan s or es. Ada lagi contoh bambu atau bambo. Nah, ini kan berakhiran o menjadi bambos, tambahan s atau es. Atau nyamuk. Nyamuk itu kan juga berakhiran atau mosquito berakhiran o, maka kita bisa menambahkan s or es. And then irregular noun, kata benda yang tidak beraturan. Maksudnya gimana ya kok kata benda yang tidak beraturan? Oh iya, kadang itu aku menjumpai ada akhiran nggak hanya s or es, but ies. Itu maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gini. Tambahan ies, kita menggunakan akhiran ies ketika kita itu menjumpai kata benda jamak yang berakhiran y. For example, baby. Nah, perhatikan. Ini sebelum akhiran y, ini ada huruf konsonan. Konsonan itu berarti kan contohnya B, C, D, H, I, H, nah, dan lain-lain ya. Maka kita merubah akhiran y ini menjadi ies atau menambahkan menjadi ies. For example, I have 3 of babies. Aku memiliki 3 bayi. And then candy atau artinya permen menjadi candies. Kita merubah y menjadi ies. My young sister bought a lot of candies. Adik perempuanku telah membeli banyak permen. And then story menjadi stories. Kita merubah y ini menjadi ies. I have many stories. Aku memiliki banyak cerita. Nah, tapi kita itu tidak selalu atau tidak melulu menambahkan akhiran y menjadi ies, but tambahan s. Nah, for example, kita menggunakan akhiran s itu ketika kita menjumpai kata benda jamak yang berakhiran y. Dan sebelum akhiran huruf y itu kita menjumpai huruf vokal yang berupa a, i, u, e, o. Contoh, boy. Nah, ini ada akhiran y, but sebelum akhiran y itu ada huruf o. Maka menjadi boys, cukup menambahkan s ya. Contohnya, those boys are my classmates. Para lelaki itu adalah teman sekelasku. And then K yang artinya kunci. Kita tinggal menambahkan S karena sebelum Y ini adalah huruf vokal.
For example, there are the keys. Itu ada beberapa kunci atau itu adalah kunci-kuncinya. Toy yang artinya mainan atau mainan. Ya. My young brother has many toys. Saudara laki-lakiku memiliki banyak mainan. Gitu ya. And then dalam countable noun, kadang itu kita menjumpai noun atau kata benda yang bisa dihitung namun jumlahnya itu samar. Samar itu bisa saja tak terhingga ya. Dan kita itu membutuhkan quantitative adjective atau kata sifat yang digunakan untuk menerangkan bahwa jumlah benda tersebut itu jumlahnya tak terhingga. Contohnya beberapa, banyak, sedikit. Nah, contohnya ini. Many, banyak. Few artinya sedikit. A few it means beberapa or sedikit. Lots of, banyak. Some, beberapa. Nah, ini ada any. Any ini artinya itu beberapa. Namun any itu digunakan khusus untuk kalimat yang negatif. Contohnya, I don't have any pens. Saya tidak mempunyai banyak pulpen. Namun kalau untuk yang many, few, a few, a lot of, some itu digunakan untuk yang kalimat positif. Contoh, many, he has many toys in his room. Dia memiliki banyak mainan di ruangannya. And then few, there are few students in the class. Di sana ada sedikit siswa di dalam kelas. Meskipun few atau sedikit, tapi jumlahnya itu pasti lebih dari satu, mungkin 2, mungkin 3. And then some, he bought some books from the store. Dia telah membeli beberapa buku di toko. And then lots of, I have a lot of tasks. Saya memiliki banyak tugas. Nah, bisa dipahami ya. The second, we are going to talk about uncountable noun. Nah, uncountable noun. Secara definisi, uncountable noun yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Ketika kita itu mempelajari bahasa Inggris, kita itu harus paham dulu ya, noun-nya itu countable or uncountable. Kenapa? Ya supaya kita itu lancar dan benar dalam berkomunikasi, terutama dalam berbahasa Inggris. Nah, sekarang kita itu harus mempelajari tentang uncountable ya. Contohnya itu bagaimana sih? Uncountable itu adalah noun-nya itu yang berwujud, misal contoh cair, butiran-butiran, lembaran-lembaran, bisa juga misal perasaan ya. Nah, contohnya gini, water. Water, kita kan nggak mungkin menghitung benda cair seperti air, nggak mungkin kan, kecuali waternya ini ada bantuan dari gelas. Jadi one glass of water, ya, 1 gelas air. 10 glass of water, 10 gelas air. Nah, and then beras. Nggak mungkin juga kita itu menghitung setiap butiran beras. Bu, saya mau beli 10 butir beras. Bu, saya mau membeli 17 butir beras. Nah, nggak mungkin juga kan, kecuali rice-nya ini, berasnya ini dapat bantuan bowl atau mangkok atau kilo. Bu, saya mau beli 2 kilo of rice. Nah, kayak gitu ya. And then uang. Nah, kok termasuk uncountable? Ya, karena uang itu kan banyak sekali ya. Di atas triliun itu kan ada lagi ya. Misal uang 1 triliun, kita mau menghitung lembaran 1 ribuan, nggak mungkin juga kan. Tapi yang kita sebut itu jumlah dari nominalnya yang kita sebut ya. Jadi uang itu or money termasuk dalam uncountable. And then love ya. Love ini termasuk uncountable ya. Misal I love you so much ya, aku itu
sangat cinta kepadamu. Jadi cintanya itu tak terhitung. Ada knowledge, pengetahuan, banyak sekali nanti ya kita akan berikan lagi contoh dari uncountable. Bisa dipahami ya? Nah, regular noun in singular noun. Setiap kata benda yang tidak bisa dihitung adalah termasuk singular noun atau tunggal. Jadi tolong perhatikan ya, dalam uncountable noun itu bentuknya semuanya tunggal. Dan apabila kita menjumpai benda yang tidak bisa dihitung namun jumlahnya banyak, nah gimana itu? Kita itu tidak bisa menambahkan akhiran s, is, or ies. Namun kita itu wajib atau perlu menambahkan quantitative adjective sebagai penjelasnya. Nah, quantitative adjective dalam uncountable noun itu segini. Ada some, ada any. Nah, some itu bisa digunakan dalam countable noun, bisa juga dalam uncountable noun yang artinya beberapa. Pada slide yang uncountable noun, any itu sudah saya jelaskan bisa digunakan dalam kalimat yang negatif. And then much, banyak. Lots of, banyak. A little, sedikit. A little juga bisa digunakan dalam countable and juga uncountable noun. More, lebih. Less, lebih sedikit. Biasanya dalam soal-soal ya, itu yang bikin soal itu menghindari a lot of, karena bisa digunakan dalam countable and uncountable, pasti siswa nanti cari amannya milih yang a lot of or a little ya. Sekarang contohnya, sad, sedih. Mungkin bisa saja seseorang yang sedihnya itu beberapa kali sedih atau sedihnya berlarut-larut ya, harusnya itu kan plural. Nah, gimana kalau kita membuat kalimat bahwa sedihnya itu nggak hanya sekali? Nah, contoh, she is a little sad, maka kita perlu menambahkan a little yang artinya sedikit. Nah, kan pada countable noun saya pernah memberikan keterangan bahwa sedikit itu, meskipun sedikit, itu pasti lebih dari satu ya, bisa dua, bisa tiga. Nah, maka kalau kita mau bikin kalimat sad, misalnya sedih, she is a little sad, and then her itu termasuk uncountable noun. Kenapa? Kita kan nggak mungkin menyebutkan atau menghitung sehelai rambut, sehelai, dua helai, kan rambut itu kan banyak, kecuali seikat rambut kayak gitu ya. Nah, ketika kita mau menjelaskan atau membuat kalimat bahwa rambutnya itu banyak, bagaimana? Contoh, she cut a lot of her hair. Dia memotong banyak rambutnya. Nah, kita memakai a lot of ya, dan kita itu tidak boleh menambahkan ini tadi yang set s, nggak boleh, meskipun banyak ya, hair, has, in hairs jadi hairs, nggak boleh ya. Nah, terus bread, roti. Loh, kok roti termasuk uncountable? Ya, kenapa? Karena bread itu bahannya itu dari beras atau bisa juga dari tepung, dan tepung atau beras itu kan termasuk butiran-butiran yang tidak bisa dihitung, maka kue itu atau roti termasuk dalam uncountable. Nah, gimana kalau dalam dalam kalimat yang banyak, misal rotinya banyak, ya kita bisa menambahkan, mungkin bisa memakai quantitative much, bisa more, dan lain-lain ya. And then, nah, contoh kalimat how much money, ini uang ya, kita contoh kalimat uang. How much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Nah, ini tidak memakai many ya, tapi kita memakai much. Nah, uang. And then ini kita kembali lagi ke contoh wine, ini apa? Angin, itu termasuk uncountable. Hamburg, tugas, itu termasuk uncountable. News, no, ini kok ada akhiran s, kenapa coba? Ayo, kenapa? Emang ada especially, ada beberapa uncountable yang berakhiran s. Contohnya news, ya itu memang sudah dari sananya ya. Terus shoes, sepatu, nah itu kan memang akhirannya itu s. Terus jeans, celana jeans mungkin ya, itu akhirannya juga s, itu termasuk uncountable. Nah, contoh membuat kalimat lagi ya. I eat much bread. Nah, misal mungkin kita makan banyak roti tadi ya, yang ini ya. Nah,
ini kita perlu memakai much. And then coba lagi, my drink has less sugar than yours. Maaf ini kurang S ya, maaf ini nih yours. Nah, artinya minumanku lebih sedikit gula dari milikmu. Milikmu maksudnya minumanmu ya. Jadi kita memakai less. Nah, itu jadi kita itu tidak perlu menambahkan SES or IES pada kata benda yang uncountable, namun kita itu menggunakan keterangan quantitative adjective. Bisa dipahami ya? Nah, and then dalam uncountable noun itu juga ada yang berbentuk plural, but bentuknya itu irregular. Contohnya itu gimana sih? Maksudnya itu gimana? Nah, ada beberapa noun atau kata benda dalam uncountable noun namun berbentuk irregular noun atau tidak beraturan. For example, person. Nah, ketika kita mau menyebut, oh di sana ada orangnya itu banyak, mungkin 2 orang. Nah, itu bukan berarti kita itu menambahkan s jadi persons. No. Tidak boleh ya, but jadinya people. People itu menunjukkan orangnya banyak, mungkin 2 people kayak gitu ya. Nggak boleh menambahkan s atau jadinya persons, nggak boleh. And then child, anak. Nah, ketika anaknya itu lebih dari 1 atau banyak, kita nggak boleh menambahkan s. Nah, no ya, but kita jadinya berubah menjadi children ya, artinya anak-anak atau anaknya itu lebih dari 1. Mouse, tikus menjadi mice. Woman menjadi women. Nah ya, perhatikan. And then man menjadi men. And then foot, kaki. Ini maksudnya kakinya itu 1. Nah, kalau kakinya 2 sepasang, kakinya banyak jadinya feet. And then tooth, gigi. Nah, kalau giginya banyak jadinya teeth. Itu ya, bisa dipahami ya. And then now Miss give you some exercise. Sekarang Miss beri kamu beberapa latihan. Ada 2 jenis exercise. Yang pertama, silahkan kamu memilih ini ada bentuk singular or plural noun. And then soal yang kedua, jenis yang kedua, kamu silahkan memilih nounnya ini termasuk countable or uncountable noun dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sudah Miss sediakan.